Halo Pak Danar, Halo Bu. bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah baik kabarnya hari ini Bu. Nah, Puji Ibu Tuhan ya. gimana kabarnya Bu? Puji Tuhan, baik juga Pak Danar, baik-baik saja. Oh, Pak Danar, ini ya, kan mumpung jam istirahat nih, jam istirahat kita masih 15 menit lagi nih. Kira-kira mau ngobrol apa nih kita nih? iya Bu. Kebetulan saya juga memang sebenarnya pengen ngobrol dengan Ibu nih karena saya ini ada kendala di kegiatan pembelajaran yang saya laksanakan di kelas saya ini Bu. Jadi permasalahan itu ketika saya melaksanakan pembelajaran itu Bu, anak-anak itu saya lihat kurang antusias ketika saya mengajar itu Bu. Ada yang males-malesan, kemudian ada juga yang apa namanya, ya jalan sana jalan sini. Nah, itu yang menjadi kendala saya, Bu. Begitu ya Pak ya. Dari apa yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira apa tuh yang Bapak peroleh dari obrolan kita nih kira-kira lah? Yang pengen Bapak dapatkan lah kira-kira dari obrolan kita nih apa sih sebenarnya gitu? Saya sih dari obrolan ini saya berharap saya mendapatkan solusi dari apa yang kendala yang saya hadapi ketika saya mengajar tadi. Ya, mungkin dengan kita berbincang, saya mendapatkan solusi, saya dapat memikirkan jadi ke depannya anak-anak Mmm, saya atau peserta didik saya dalam pembelajaran itu semangat, tidak lagi apa namanya bermalas-malasan, kemudian eh, membuat ribut di kelas, jalan sana jalan sini. Nah, itu harapan saya dengan perbincangan kita pada malam hari ini, Bu. oh seperti itu ya, Pak, ya. Baiklah, selanjutnya menurut Bapak kira-kira kondisi ideal yang Bapak harapkan dari permasalahan yang Bapak hadapi ini seperti apa, Pak? Jadi permasalahannya ini kan anak-anak saya ini kan kurang antusias nih ketika saya mengajar nih. Jadi kondisi idealnya ketika saya mengajar mereka itu aktif, mendengarkan, kemudian semangat. Nah, itu yang saya harapkan itu anak-anak seperti itu. Mmm, jadi harapan Bapak, agar anak-anak ini selalu aktif dalam pelajaran Bapak ya? Iya, Bu. Nah, kalau misalnya dilihat nih dari kondisi yang sekarang Bapak hadapi nih, dari skala 1 sampai 10 nih, menurut Bapak, murid Bapak ini, posisinya ada di angka berapa, Pak? Dari angka 1 sampai 10 itu, Pak? Kalau menurut saya, anak-anak saya ini masih berada di posisi 6, Bu. Karena dari total siswa 27 siswa, Bu. Jadi eh, yang menurut saya itu di kelasnya itu aktif, kemudian ketika saya menjelaskan itu mendengarkan dengan baik, itu hanya sekitar 14 siswa saja, Bu. Yang sisanya itu kadang berjalan ke sana, ya mengganggu kawannya. Ada yang kadang pura-pura kayak tidur-tiduran. Nah, itu. Jadi menurut saya sih masih di posisi 6 lah itu kalau skalanya. Mmm, jadi kalau, dalam keadaan sekarang Pak Dana mikirnya itu skalanya masih 6 ya, Pak, ya? Iya, betul. Belum belum ke atasnya. Ya, Bu. Kemudian, ini kan kita lihat permasalahan Bapak nih, kan baru berkaitan dengan siswa yang tidak bisa diam lah, bisa dibilang kayak gitu, terlalu aktif Iya, malah ya, Pak, ya? iya. Nah, kalau dilihat dari kondisi tersebut, kira-kira, apa solusi yang, eee, sudah ada kira-kira ya menurut Bapak gitu, solusi untuk menghadapi permasalahan yang Bapak hadapi tadi itu? Untuk mengatasi Hmm, murid-murid Bapak yang aktif tadi itu, bagaimana Pak? Ada nggak solusinya kira-kira? mungkin untuk yang ya mungkin yang aktif tadi jalan sana jalan sini memang mungkin kalau bisa dibilang itu dia cenderung ke kinestetik, makanya dia jalan sana jalan sini sehingga mengganggu. Untuk siswa yang seperti ini mungkin akan nanti di pembelajarannya kita akan buat seperti game ya atau pembelajaran interaktif ya. Contohnya kita buatkan game-game di pembelajaran. Dan mungkin anak-anak yang ketika mendengarkan penjelasan saya itu malas-malasan, kemudian tidak bersemangat,
Mungkin kedepannya akan saya gunakan media video pembelajaran menggunakan Infocus, ya. Kemudian mungkin saya juga akan melakukan praktek pembelajaran untuk mata pelajaran tertentu, contohnya mata pelajaran IPA, itu akan saya laksanakan praktik, Bu. Mungkin itu akan membuat mereka lebih bersemangat, ya. Kemudian apa namanya, lebih menarik pembelajarannya, Bu. Oh, tapi sudah bagus ya Pak ya, menurut Bapak berarti solusinya udah bisa diterapkan nantinya seperti itu Pak. Nah kira-kira dari solusi yang sudah Bapak sampaikan tadi itu ada nggak sih hambatan yang Bapak alami itu untuk apa namanya untuk menjalankan apa yang sudah Bapak solusi yang Bapak berikan tadi itu kira-kira apa sih hambatannya yang Bapak hadapi seperti itu? Ya. Eh, Mungkin ada hambatannya. Yang pertama dari ya mempersiapkan, karena kita akan mungkin nanti menayangkan video, tentunya kita akan menyiapkan infocus, kemudian mungkin sound systemnya. Nah, itu kan memerlukan waktu. Nah, itu mungkin salah satu kendalanya. Yang kedua, eh, keterbatasan infocus di sekolah kami, Bu. Jadi di sekolah kami itu hanya ada satu infocus. Jadi takutnya pas saya mau menggunakan infocus tersebut, eh, guru lain juga mau menggunakan infocus itu juga. Nah, itu menjadi hambatan juga bagi saya. Oh, baik ya Pak ya. Kemudian karena melihat hambatan tersebut, kira-kira rencana Bapak agar tujuan Bapak tersebut dapat tercapai apa Pak? Eh, Rencananya. Mungkin yang saya akan lakukan pertama yaitu koordinasi dengan kepala sekolah tentang rencana bahwa saya akan menggunakan infocus dan lain sebagainya. Kemudian selain dengan kepala sekolah, saya juga harus berkoordinasi dengan rekan sejawat, agar nanti ketika saya akan menggunakan infocus, rekan sejawat bisa bergiliran menggunakannya. Dan Oke. tadi kan permasalahannya atau hambatan tadi itu kan waktu juga, waktu menyiapkan infocus, menyiapkan sound system. Nah, itu kan salah satu hambatan juga. Jadi mungkin saya itu datang lebih awal lah untuk mempersiapkan itu semua. Baik. Selain itu mungkin masih ada strategi yang ingin Bapak lakukan untuk mencapai hal tersebut, Pak? Selain rencana tadi, mungkin ada strategi khusus yang akan Bapak siapkan seperti itu, Pak. Ada nggak kira-kira, Pak? Mungkin saya akan bertanya dengan siswa sih. Eh, Apa kira-kira siapa tahu siswa ini memiliki ide dalam materi tertentu tentang pembelajaran, umpama pembelajaran kelipatan. Siapa tahu anak itu memiliki ide apakah pembelajaran itu bisa dilaksanakan di lapangan dan lain sebagainya yang membuat mereka itu merasa senang dan kita bisa memfasilitasinya. Tuh. Nah, untuk menjalankan rencana Bapak ini kan tentunya Bapak juga harus melibatkan orang lain gitu ya, Pak ya. Kira-kira siapa yang akan Bapak libatkan dalam kegiatan atau rencana Bapak tersebut, Pak? Yang pertama dari rekan sejawat pastinya saya akan libatkan. Tentunya saya tidak bisa apa namanya berjalan sendiri tanpanya ada rekan sejawat. Ya, mungkin rekan sejawat dapat membantu saya baik itu dalam mempersiapkan sound systemnya yang lebih apa namanya lebih mahir dalam sound system. Mungkin saya akan libatkan bagaimana caranya eh, men-setting sound system itu. Kemudian infocus juga bagaimana caranya menggunakan infocus ya itu. Nah, jadi itu tadi ya Pak ya. Kemudian ada nggak sih indikator dari keberhasilan dari rencana yang telah Bapak buat itu tadi itu kira-kira? Indikator Kalau dari keberhasilannya apa Pak? ya kalau indikatornya ya kalau menurut saya ketika anak itu belajar di dalam pembelajaran itu merasa senang, nyaman, semangat dalam mengikuti pembelajaran itu udah tercapai atau pembelajaran saya anggap itu
berhasil. Oke. Kan tadi kan Bapak sudah menjelaskan mengenai rencana dan juga strategi Bapak nih, ya kan? Ya. Kira-kira kapan nih Bapak bisa mulai nih melaksanakan rencana dan juga strategi yang sudah Bapak susun tadi itu? Kapan kira-kira Pak? Maunya sih secepatnya, Bu. Karena biar ke depannya itu saya tidak mengalami kendala-kendala seperti ini. Artinya pembelajaran yang saya laksanakan juga menyenangkan, anak-anak juga bersemangat ketika masuk kelas. Jadi saya pinginnya itu secepatnya. Jadi rencana saya ya apa yang pertama saya lakukan, pertama ya tentunya saya akan berkoordinasi dengan kepala sekolah tentang penggunaan fasilitas sekolah seperti Infocus dan sound system itu. Kemudian yang kedua yang mungkin saya persiapkan atau strategi saya berikutnya adalah menyiapkan PowerPoint, yaitu baik dalam bentuk PowerPoint maupun dalam bentuk Canva. Dan mungkin karena kita mau melaksanakan secepatnya waktunya, mungkin untuk video pembelajaran kita masih ya mengadopsi dari apa yang ada di YouTube, kemudian menggunakan artikel-artikel yang ada di internet, kita masih menggunakan itu. Tapi kedepannya saya punya gambaran, saya ingin membuat video pembelajaran sendiri. Wah, itu termasuk yang luar biasa ya Pak ya. Nah, kemudian apa komitmen Bapak untuk menjalankan rencana dan strategi tersebut, Pak? Kan kita butuh komitmen nih gitu Ya, dalam melaksanakan rencana tersebut, Pak. tentunya apa yang kita rencanakan itu tidak akan berhasil tanpa tindakan atau aksi. Jadi walaupun sekecil apapun itu akan saya laksanakan aksinya terlebih dahulu. Contohnya tadi yaitu membuat PPT, ya, kemudian membuat video pembelajaran secara bertahap, Bu. Dan ketika pembelajaran itu menarik, ke depannya saya menginginkan berkesinambungan, Bu. Jadi terus saya upayakan bahwa pembelajaran itu semenarik mungkin. Dengan terus belajar, mungkin saya akan mencari literatur di internet. Di mana sih pembelajaran yang menarik untuk siswa? Kemudian mungkin saya akan bertanya dengan siswa. Menurut siswa ini pembelajaran yang menarik itu seperti apa? Tuh. Jadi saya tetap akan mencari ide-ide baru, Bu. Itu komitmen saya. Baik, Pak. Kan tadi sudah rencana sudah oke nih, strategi juga sudah, kemudian komitmennya juga sudah ya, Pak, ya. Nah, Ya, kemudian seberapa yakin nih rencananya akan berhasil? ya eh, 98% saya yakin, Bu. Karena gini, anak-anak zaman sekarang, ya yang solusi yang tadi saya sampaikan itu kan berkaitan dengan teknologi ya, yaitu video pembelajaran, kemudian PowerPoint, ya, itu kan berkaitan dengan teknologi. Sedangkan anak-anak zaman sekarang itu sesuai dengan kodrat zamannya, yaitu zaman ya teknologi. Mungkin dengan kita menggunakan teknologi, anak-anak lebih mudah untuk memahami materi pelajaran yang kita sampaikan. Itu. Oke, baik, Pak. Nah, kemudian ya Pak ya, kita nih udah ngobrol panjang lebar nih berkaitan dengan permasalahan yang Pak Danar hadapi ya mengenai siswa Bapak ya. Kemudian dari obrolan yang telah kita lakukan barusan nih, kira-kira apa sih kesimpulan dari obrolan kita ini? Gitu, menurut Bapak apa kesimpulannya Pak? Seperti Ya, itu. dari kita ngobrol awalnya tadi yaitu tentang ya bagaimana solusi dari permasalahan saya yaitu tentang siswa yang kurang aktif di kelas, kemudian siswa yang apa namanya eh, terlalu aktif juga ada di kelas sehingga mengganggu apa namanya kawan-kawannya. Mungkin apa yang saya lakukan di pembelajaran-pembelajaran sebelumnya terlalu monoton sehingga mereka itu merasa jenuh sehingga karena rasa jenuh itu mereka bosan dan pembelajaran menurut mereka sehingga pembelajaran itu tidak menarik lagi. Dengan kendala tersebut saya mendapatkan apa namanya solusi di malam ini yaitu dengan ya menggunakan
video-video pembelajaran, kemudian menggunakan pembelajaran yang berbasis game, ya, kemudian menggunakan PPT ataupun Canva dalam menyampaikan materi. Nah, itu sebagai salah satu terobosan saya agar masalah yang saya hadapi ini dapat terselesaikan dan pembelajaran yang saya laksanakan dapat menyentuh atau berpihak pada murid. Mungkin itu, Bu. Baik, Pak. Nah, tadi kan sudah dapat nih kesimpulannya apa yang harus Bapak lakukan gitu kan. Nah, kemudian apakah Bapak sudah mendapatkan apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah saya dapatkan, Bu. Artinya dari kurang lebih mungkin 16 menit berjalan ini saya sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya hadapi di kelas saya. Baik, Pak. Jadi kesimpulan yang dari obrolan kita hari ini, berarti Bapak sudah mendapatkan solusi dari permasalahan yang Bapak hadapi, kemudian Bapak juga sudah mendapatkan apa yang Bapak harapkan dari obrolan kita ini, yaitu Bapak mendapatkan solusi, kemudian dapat Bapak terapkan rencana dan juga strategi yang akan Bapak lakukan ke depannya. Jadi Ya, mungkin hanya itu ya Pak ya, karena jam istirahat kita sudah habis, malah melebihi ini jam ya. istirahatnya. Mari kita kembali ke kelas kita masing-masing. Baik, Terima kasih Pak Danar. Bu. Ya, selamat.